Oktober 2024 ini pasti nggak tercapai. Halo, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, saya Caca Anissa menemani Anda di Indonesia Business Forum malam hari ini. Benar sekali pemirsa, 6 bulan lagi kira-kira, bahwa tanggal 18 Oktober tepatnya, seluruh pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Betul sekali. Mungkin kiranya untuk pelaku usaha modern bisa memenuhi hal tersebut. Lantas bagaimana dengan UMKM pemirsa? Itu dianggap yang punya tantangan terbesar memiliki sertifikasi halal adalah pelaku UMKM. Pertanyaannya, apa urgensinya? Mungkinkah diberlakukan? Apa tantangannya? Dan apakah bisa tepat waktu 18 Oktober seluruh pelaku usaha di Indonesia punya sertifikat halal? Mari kita bahas di Indonesia Forum malam hari ini pemirsa bersama saya Caca Anissa. Dan tentunya di studio Indonesia Business Forum sejumlah narasumber sudah bersama saya di sini. Saya akan perkenalkan yang pertama pastinya Bapak Muhammad Akil Irham yang merupakan Kepala BPJPH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya Pak Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya Bapak Muhammad Firdaus, Asisten Deputi Kementerian Koperasi dan UKM. Dan juga Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Mbak. Pemirsa, Anda pasti bertanya-tanya, untuk apa sih aturan ini? 18 Oktober seluruh pelaku usaha harus punya sertifikat halal. Lebih lengkapnya kita simak informasi berikut ini. Lima bulan lagi, pelaku usaha, UKM dan UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021. PP ini mengatur tahapan implementasi kewajiban sertifikasi halal. Untuk tahap pertama, wajib halal berlaku untuk subsektor produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan makanan dan minuman, serta produk hasil sembelihan paling lambat 17 Oktober 2024. Jika pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal, sejumlah sanksi telah disiapkan. Mulai dari peringatan tertulis, pencabutan sertifikat halal, dan atau penarikan barang dari peredaran, hingga denda administratif paling banyak 2 miliar rupiah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memasang target 10 juta produk bersertifikat halal sampai tahun 2024. Namun tantangan terbesar adalah sektor UMKM. Untuk itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki meminta agar kebijakan ini ditunda bagi UMKM. Kita akan bicarakan dengan berbagai pihak ya, termasuk Kemendag, BPJPH. Karena perhitungan kita memang sertifikasi halal kalau diterapkan mulai Oktober 2024 ini pasti nggak tercapai. Meskipun kita terus akan mengejar ya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sementara data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia mencatat sebanyak 1,7 juta adalah UKM makanan dan minuman. Dari jumlah ini, baru sekitar 160.000 UKM atau 10%-nya saja yang memiliki sertifikat halal. Lalu, apakah pemberian sertifikat halal bisa sesuai target? Kalau jajanan di kaki lima, saya suka banget cilok, seblak, marding. Tapi bayangkan kalau saya nanti ke depan 6 bulan lagi, kalau beli makanan itu harus tanya dulu, Pak, ada sertifikat halalnya tidak? Nah, itu mungkin jawaban-jawaban yang harus kita tanya kepada, pertama kali saya mau tanya kepada Pak Akil Irham. Pak, seperti itukah bahwa seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali di 6 bulan ke depan harus punya sertifikat halal? Ya, kewajiban sertifikasi halal untuk tahap pertama khusus untuk makanan minuman ya, dan hasil sembelihan dan jasa sembelihan. Selain itu belum dikenakan kewajiban ya. Ini seluruh pelaku usaha makanan minuman, warung ya, resto, rumah makan, kafe, pedagang, gerobak, tadi bakso, mie ayam, cilok dan seterusnya itu juga wajib bersertifikat halal.
Kenapa kita ingin memberikan kepastian, jaminan, perlindungan kepada konsumen Indonesia akan hak-hak mereka untuk mendapatkan produk-produk yang sehat dan halal, halalan toibah gitu kan. Oke. Dari sekian banyak jumlah pelaku usaha mikro kecil di Indonesia, sekarang sebagian besar dari jumlah sertifikat halal yang sudah keluar di BPCPH 4,3 juta, separuh lebih itu adalah pelaku usaha UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi BPCPH itu tidak hanya melaksanakan kewenangannya dalam hal melakukan sosialisasi, literasi, edukasi, publikasi, tetapi juga melakukan fasilitasi. Ya, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal untuk UMK secara gratis, 0 rupiah, tidak berbayar. Yang diambil dari anggaran BPCPH. 2023 kemarin ada 1 juta kuota sertifikasi halal untuk UMK. Pedagang gerobak, cilok, kalau kita lihat di lapangan sudah banyak juga di antara mereka yang sudah bersertifikat halal. Kita lihat di lounge, di stasiun kereta api, di bandara, di pasar, di mall, sebagian besar sudah bersertifikat halal itu. Kalau kita mau lihat ya, di iklan-iklan TV One tadi saya di ruang tunggu lihat banyak sekali iklan-iklan yang sudah bersertifikat halal gitu kan. Itu sebagian karena ada ekosistem dan industri halal di Indonesia itu semakin lama semakin meningkat. Karena apa? Karena aktor-aktor sertifikasi halal itu sudah mulai banyak. Seperti misalnya jumlah lembaga pemeriksa halal yang dari 3 sekarang sudah ada 68 halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu juga jumlah pendamping proses produksi halal sekarang sudah ada 80.000 dari 200 lembaga pendamping proses produksi halal. 2 aktor ini adalah untuk melayani sertifikasi halal self declare maupun yang reguler gitu kan. Jadi saya kira fasilitasi pembiayaan BPCPH itu karena terbatas anggarannya, jadi kita bersinergi kolaborasi dengan kementerian, lembaga di tingkat pusat maupun Pemda-Pemda di daerah. Dalam waktu beberapa bulan yang lalu ya, di tahun 2023 November ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD. Itu nomenklatur diperbolehkan untuk membiayai sertifikasi halal melalui APBD untuk UMKM binaannya. Begitu juga Basnas, swasta, pemerintah di tingkat pusat, Kementerian Koperasi, Perindustrian, Pertanian juga melakukan pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM. Jadi ikhtiar pemerintah bukan hanya ngomong doang, sosialisasi, literasi gitu kan, publikasi, tetapi juga membiayai. Untuk apa? Untuk melakukan proteksi dalam tanda petik. Karena yang wajib halal itu bukan hanya yang domestik, tapi setiap produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 18 Oktober itu nanti juga wajib halal. Jadi produk-produk yang masuk dari luar negeri wajib bersertifikat halal juga. Nah sekarang ini ada 37 lembaga halal luar negeri dari 14 negara yang sudah melakukan MRA, Mutual Recognition Agreement dengan BPCPH. Sehingga nanti produk-produk mereka bisa masuk ke Indonesia. Nah kita bisa membayangkan kalau Oktober nanti konsumen Indonesia lebih memilih produk-produk halal impor dari luar karena produk-produk dalam negerinya sebagian besar belum bersertifikat halal. Oleh karena itu afirmasi intervensi kita melalui fasilitasi anggaran itu adalah untuk mendorong UMKM kita juga untuk melakukan produk-produknya agar mendapatkan sertifikasi halal. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Firdaus pastinya. Pak, ini gimana? Siap nggak pelaku UKM dan UMKM kita? Ini 6 bulan lagi loh. Baik. Kalau kita melihat tadi dari penjelasan Pak Akil bahwa memang kami di pemerintah tingkat pusat juga turut mendukung bagaimana tadi supaya pencapaian tanggal 18 Oktober tadi begitu ya. Memang kondisi saat ini memang masih banyak UMKM khususnya produk makanan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Tadi Pak Akil katakan bahwa saat ini sudah 4,3, padahal di Februari kemarin masih 3,8 juta. Jadi sudah meningkat terus 2 bulan saja sudah meningkat sekitar berapa ratus ribu itu. Kemudian yang dari usaha mikro sendiri sudah 2,9 Pak. Jadi 2,9 itu di bulan Februari. Nah sekarang bagaimana PR kita, bagaimana pelaku usaha mikro itu aware terhadap bahwa memang produk makanan mereka itu harus memiliki sertifikat halal tadi.
gitu ya. Karena memang awareness ini perlu kita tingkatkan, Pak. Bu. Ya, jadi kalau kita lihat pelaku usaha mikro itu masih banyak yang belum paham terkait bagaimana proses membuat atau mendapatkan sertifikat halal tadi. Bagaimana prosesnya, baik itu secara self declare tadi, memang gratis tadi ya, ataupun kalau memang dia produknya ada produk-produk hewani tadi, itu bisa reguler, itu belum paham banget. Kemudian juga dari sisi mikro sendiri itu kalau kita melihat banyak ada beberapa yang harus kita tantangan ya terkait dengan bagaimana dari sisi hulunya, kalau saya lihat gitu ya. Di sisi hulunya misalkan produk hewani tadi. Ini ya. Ini masih banyak RPH, rumah potong hewan yang belum memiliki sertifikat halal tadi. Ya. Kalau ini sudah bisa punya sertifikat halal, itu nanti bisa kita dorong ke arah self declare semua. Mungkin begitu, Mbak. Ya, ini menarik apa yang dikatakan oleh Pak Firdaus bahwa problematika terbesar adalah rantai pasok. Apakah memang semua secara general halal base, pemirsa? Atau mungkin kita pakai logika para pedagang. Pedagang kaki lima itu hari ini dagang, besok 6 bulan bisa nggak dagang lagi. Perlukah mereka sertifikat halal? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Pertanyaan terbesar kita pemirsa adalah, apakah memang harus seperti ini ketika sertifikat halal diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha? Saya ke Pak Sapta Nirwandar. Pak, memang se-urgent ini seluruh pelaku usaha dari kecil, dari yang merakyat sampai yang kemudian besar harus punya sertifikat halal, Pak? Begini, kalau kita bicara soal halal, selalu yang dilihat itu perspektifnya adalah aturan. Memang di dalam Islam hukumnya makanan untuk orang Islam itu harus halal. Ya. Itu nggak bisa ditawar. Kalau dia mengakui Islam, ya makanan yang halal. Itu ya, itu dasarnya. Oleh karena itu diterjemahkan dalam undang-undang untuk melindungi konsumen Muslim, ya Undang-Undang 13 tahun 2014 itu zamannya yang lalu tuh undang-undangnya sudah 10 tahun hampir, tinggal 6 bulan 10 tahun. Mengapa? Karena perlindungan konsumen. Mengapa perlindungan? Karena bicara produk halal itu tidak mudah. Ya. Nah, Mbak Caca beli coklat, garansi 100% halal. No one knows, kecuali dia certified. Takut juga ya? Ya itu, certified. Jadi kalau certified, kalau sekarang orang 100.000 makanan produk halal, siapa yang bertanggung jawab terhadap produk itu? Nah, disinilah pemerintah melindungi konsumen. Nah, kalau saya ambil ekivalen yang lain, ya, umpamanya yang produk isi racun, anak-anak di SD makan, borak, siapa yang tanggung jawab? Ya konsumen itu iya, tapi pemerintah juga melindungi itu konsumen. Makanya ada Badan POM, satunya temannya beliau, Badan POM. Nah tapi saya melihat dari perspektif lain, bahwa halal ini juga masalah halal haram, masalah hukum. Itu yang sering diperdebatkan di Indonesia. Tapi perspektif bisnisnya. Halal ini apalagi makanan, you mau tahu berapa? 114 triliun dolar perspektifnya dunia. Itu dinar standar, tuh itu tuh dia. Lebih dari itu kayaknya. Ya, itu yang Indonesia, yang global coba. Yang global besar banget untuk food. Nah itu 1,4 triliun dolar food untuk sekitar hampir 25% penduduk dunia. Jadi kalau kita tidak memproduksi produk halal, yang memproduksi Korea. Thailand itu 25% produk halalnya diekspor ke Timur Tengah, kemana dan seterusnya. Oke, itu global. Sekarang Mbak Caca mau kita cuman konsumen. Nah yang itu satu. Kedua dalam negeri. Penduduk Indonesia 270 juta yang muslim terdaftar. Oke lah, ambil aja 50% taat. 50% lap-lip-lup artinya ya halal boleh, nggak halal boleh, oke. Udah 135 juta. Kalau dia satu jenis makanan, produknya halal, berapa butuhnya? This is big business. Jadi kita jangan melihatnya halal haram itu dari awas lo, kalau nggak halal begini lo, begini. Enggak. Ini adalah peluang bisnis. Ya. Persuasif ya Pak ya? Bukan persuasif, betul-betul peluang bisnis. Ya. Nih, contoh apa lagi? Ya, umpamanya minuman termasuk. Oke lah yang makanan lagi, yang agak lumayan besar, umpamanya
snack dan seterusnya. Hilirisasi. Apa bedanya lemper sama sushi teh? Mirip. Ya mirip. Arem-arem. Lemper arem-arem harganya berapa? Begitu namanya sushi teh beda lagi. Ya. Konten sushi teh dia rugi kalau dia tidak dihalalkan. Kenapa? Anak-anak sama orang tuanya nggak makan halal, rugi dia. Ya. Makanya kalau halal itu 2 in 1. Orang Islam makan, orang non-Islam juga apalagi nggak ada masalah. Dia nggak pertanyakan. Oke. Nah jadi itu. Jadi perspektif bisnisnya halal ini tuh makanan triliun. Ya. Kosmetik mau tahu berapa? Tuh ada di situ. 200 sekian billion kali itu, belum triliun dollar. Ya. Nah, kenapa kok itu jadi sekarang trennya naik? Ada 3. 1, kesadaran orang Islam dunia, bukan Indonesia aja naik, bahwa dia harus mengaplikasikan keislamannya. 1. Kedua, ya apa? Tren bisnis. Dan dia tidak dipertanyakan ownership-nya. Memang yang punya Indofood siapa? Yang punya Mayora siapa? Dan seterusnya. Dan yang punya produk di Thailand siapa? Selama prosesnya halal, dia dibukti, disertified. Ya. Clear makan. Oke. Oke, satu lagi. Sebentar nih, supaya Satu clear lagi, nih. ya. Supaya clear. Ya, nah, yang berikutnya adalah ya, untuk garansi itu perlu sertifikasi, karena tidak mudah melihat itu. Bahkan sekarang kita buat dengan teknologi barcoding system. Klik dengan kita lagi kerja sama sama dia. Klik hijau halal. Klik merah bukan partai loh. Klik merah itu tidak. Kuning oke jalan atau subhat. Nah itu contoh. Baik. Wah, ini menarik ya. Lagi-lagi edukasi. Tapi mungkin sekarang saya mau tanya kepada Pak Haryadi Sukamdhani, apakah betul seperti itu Pak, bahwa ini ada perspektif bisnis di sini? Kalau kamu punya sertifikat halal, segmentasi pasarnya lebih luas, atau jangan-jangan masyarakat Indonesia makan aja lah kalau enak, apapun halal atau tidak, bagaimana? Kalau tadi Pak Sabto sudah menyampaikan betul, jadi memang trennya itu meningkat. Tren untuk kesadaran mengkonsumsi khususnya umat muslim ya, untuk mencari memilih restoran ataupun makanan yang bersertifikat halal itu memang menunjukkan tren yang sangat baik, meningkat sekali. Nah, mungkin yang saya ingin sampaikan di sini lebih kepada apa yang kami coba tangkap dari pelaku usaha ya, khususnya di sini kan anggota saya itu hotel dan restoran. Nah, ini kebetulan paling banyak terkait ini adalah yang restoran. Nah, yang muncul itu adalah ada 2 hal. Pertama, untuk yang memang skala usahanya itu relatif belum terlalu besar, walaupun ini bukan UKM nih Pak Firdaus, itu merasakan lumayan berat tuh, karena kan per sertifikat 300.000. Nah, padahal dia menunya berapa tuh misalnya kayak gitu ya. Itu jadi satu kendala juga. Karena kalau yang self declare mungkin ceritanya agak beda, atau yang disubsidi itu kan memang dibantu oleh pemerintah. Nah, ini yang kelasnya adalah mungkin kelas restoran kecil gitu ya, itu ternyata masalah biaya menjadi pertimbangan. Lalu kedua adalah proses administrasinya sendiri. Yang ini memang kalau kita mengikuti walaupun ada pendamping, itu juga cukup banyak paperwork yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga itu juga masalah sosialisasi yang memang ini juga saya minta maaf sama Pak Akil nih, karena mungkin saya punya anggota belum banyak yang terlibat, tapi memang ini PR banget, karena dengan tidak tersosialisasikannya itu mereka juga bisa memilih pendamping yang mungkin tidak qualified gitu. Jadi ada masalah juga di dalam proses pemilihan untuk lembaga pemeriksa halal sendiri. Artinya untuk dari LPH-nya sendiri, lalu juga dari yang akan melakukan audit itu juga jadi kendala di lapangan. Nah, yang sekarang yang menurut pandangan kami perlu juga kami sampaikan di sini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak sebelumnya tuh sangat bagus, sama tujuannya adalah melindungi konsumen. Nah, yang banyak yang tidak tahu adalah betulnya ini adalah sekali seumur hidup yang namanya sertifikasi. Begitu ya Pak Akil ya. Ini karena Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, ini yang termasuk yang sebenarnya dari kami sebelumnya keberatan banget, karena dulu tuh renewal 4 tahun sekali. Kita sampai menduga ini dasar aja nih dibikin bisnis yang enggak nih, karena renewal 4 tahun sekali. Itu udah nggak ada. Jadi ini perlu juga banyak masyarakat yang juga mungkin belum tahu, dan menurut saya ini sangat bagus. Artinya ya memang kita sekali selama tidak melakukan perubahan
ingredientnya bentuknya semua itu tuh oke gitu. Jadi itu ya saya pikir ini adalah suatu solusi lah itu ya sekali. Tapi memang yang masih tadi yang saya sampaikan kendalanya yang sudah saya sampaikan tadi, masalah biaya, masalah administrasinya yang memang cukup banyak dan juga sosialisasinya yang kurang. Mungkin itu sih yang kita hadapi. Ya. Boleh ditambahi Pak Akil, kalau untuk restoran yang memang mengurus izin itu butuh proses, oke lah, sekali bikin usaha asal tidak berganti ingredientsnya, sertifikat itu masih bisa berlaku. Bagaimana dengan UMKM? Misalnya hari ini lagi trennya itu telur gulung, besok dia jualan yang lain ini Pak, ini bagaimana? Ini UMKM loh. Ya, kalau pelaku usahanya punya konsumen tetap, ya produknya enak, memenuhi selera konsumen, tentu saya kira dia akan jualan terus, nggak mungkin tutup kan. Sayang kan sertifikat halalnya itu kan masih berlaku kan. Nah itulah salah satu bentuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau dulu waktu MUI itu sertifikat halalnya berlaku 2 tahun. Setelah di BPCPH berlaku 4 tahun. Tapi Undang-Undang Ciptaker kemarin sudah memperlakukan sertifikat halal ini berlaku selamanya, seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan di dalam proses maupun proses produksinya. Jadi sebenarnya itu langkah-langkah kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi pemerintah untuk melayani pelaku usaha. Dari sisi lain juga kita sudah menurunkan tarif layanan yang tadinya jutaan kita turunkan menjadi 650.000 untuk UMK. Kemudian kita menyiapkan skema gratis yang untuk UMK ya, yang mikro kecil yang self declare gitu kan, dan kita perluas fasilitatornya dari pemerintah pusat sampai daerah, bahkan swasta juga, perseorangan juga. Kalau ada dermawan yang mau memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal untuk UMK juga diperkenankan oleh kita. Itu adalah langkah-langkah kita untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha UMK. Dan kita harapkan dengan adanya sertifikat tadi itu akan nilai tambah maupun memperluas akses pasar yang tadinya pasarnya tradisional bisa masuk ke pasar modern. Saya lihat itu ya sudah banyak sekali produk-produk UMKM kita itu yang sudah masuk ke hotel, masuk ke mall, masuk ke swalayan, supermarket, hypermart, sudah banyak gitu kan. Sehingga mereka tidak mungkin, saya kira kalau pasarnya meluas tidak mungkin besok tutup gitu kan, kecuali ya yang memang segmennya untuk radius 1 kilo dari tetangga-tetangganya saja gitu kan, gitu ya, yang sifatnya musiman. Tapi kan ngurus sertifikat itu kan syaratnya harus ada nomor induk berusaha NIB. Nah tentu kan sudah sektor formal itu kan, sektor formal, sehingga usahanya saya kira sudah dengan perhitungan yang matang ya. Saya kira itu Saya jadi penasaran pemirsa, ada berapa banyak ya pelaku UMKM di seluruh Indonesia, kekejar nggak ya tanggal 18 Oktober? Karena ada beberapa anggapan, kalau bisa nego kenapa tidak? Sesaat lagi. Kita paham pemirsa bahwa ini memang niatannya baik untuk membangun ekosistem halal di Indonesia pemirsa. Itu yang akan saya tanyakan nanti dengan narasumber saya, ini pelaku usaha Pak Rudi. Saya mau sapa terlebih dahulu Pak Rudi. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kita cek dulu ya komunikasi kita dengan Pak Rudi. Pak Rudi, tampaknya belum terhubung ya. Saya tanyakan saja langsung kepada Pak Firdaus. Saya sebenarnya ingin mewawancarai Pak Rudi, pelaku usaha yang sekarang berusaha untuk mengurus sertifikat halal. Tapi saya dengar di sini Pak Firdaus, Pak Teten mengatakan, janganlah 18 Oktober, ditundalah terlalu cepat. Ini seperti apa? Ya, kalau saya melihat begini, Mbak ya. Tadi yang Pak Sabta katakan bahwa memang sertifikat halal ini gitu ya. Ini harusnya menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha mikro. Ya, selain tadi memang mandatori seperti itu. Nah, kalau kita melihat 6 bulan lagi gitu ya, 6 bulan lagi ini berarti effort pemerintah nih yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Dalam artian tadi ada tantangan ya tadi di sisi hulunya ataupun dari sisi
Kalau pelaku usaha mikro itu misalkan dia mengurusnya susah, perlu ada pendamping halalnya. Pendamping proses halalnya ini sampai dengan saat ini baru berjumlah 85 ribuan gitu ya Pak Akil kalau nggak salah seperti itu ya. Namun sebarannya belum merata. Nah sedangkan pelaku usaha itu kan sampai ke pelosok negeri gitu lah, ibaratnya seperti itu. Nah ini bagaimana nanti PR kita, tadi pendampingnya kita perbaiki atau kita tambah, kemudian kita juga tingkatkan skillnya, kemudian juga tadi dari sisi hulunya, tadi ya saya melihatnya dari hulunya lagi nih Mbak ya, bagaimana nanti kesiapan kita dari sisi hulunya, RPH, RPU-nya. Jangan sampai tadi Pak, kan memang amanat undang-undangnya, itu jasa penyembelihan, hasil sembelihan harus halal juga. Berarti ini yang PR kita nih, bagaimana kalau sudah hasil sembelihan dan jasa penyembelihan ini halal, ini mudah-mudahan 50% masalah tadi yang bagaimana UMKM belum punya sertifikat halal itu akan selesai. Terutama kalau Mbak lihat kan pedagang bakso, somai, gitu ya, dimsum dan sebagainya. Ini perlu adanya tadi kalau dia misalkan dia sudah sadar, sudah punya awareness untuk mendapatkan sertifikat halal, tapi untuk mendapatkan bahan baku susah, itu kan harus kita pikirkan. Nah ini yang memang dari sisi pemerintah perlu kita pikirkan bagaimana di hulunya dulu. Itu mungkin Mbak. Oke. Memang tidak sesederhana yang kita bayangkan pastinya. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan tanya kepada pelaku usaha di sini Pak Rudi. Saya mau tanya-tanya ini bagaimana ya pengalaman Pak Rudi tentang sertifikat halal ini, apakah beliau sudah punya atau mungkin masih berusaha untuk mendapatkan ya. Saya ke Pak Sapta Nirwandar terlebih dahulu. Pak, mengenai rantai pasok ini kan jadi problem ya. Kita mau memang untuk mendorong seluruh pelaku usaha itu punya sertifikat halal. Tapi kalau hulunya si pemasok daging tadi itu pun nggak semua punya sertifikat halal. Lantas gimana Pak? Iya, kalau bahasa kerennya ini di dunia ini disebut halal food supply chain. Dari farm ke table. Dari mulai hulu ke hilir. Ini prosesnya harus halal semua. Bisa nggak dilaksanakan? Saya ambil perspektif juga ya. Kita jangan hanya lihat kita. Gimana negara seperti Brazil yang 97% Katolik dan Kristen mensuplai produk ayam halal untuk dunia Islam, OIC dan seterusnya. Contoh, artinya rantai pasok itu bisa disiapkan juga dengan manufacturing system. Nah sekarang gimana masyarakat? Ya tinggal beli aja, dia kompetitif harganya. Sama aja sekarang saya tukang bakso nih. Saya daripada saya bikin bakso sendiri susah, saya beli baksonya aja yang di mall mana tapi halal, certified baksonya. Sudah itu kedua apa? Minyak goreng. Minyak gorengnya mana yang halal? Bimoli itu apa? Silakan. Satu lagi mie Indomie pasti udah halal. 3 itu udah saya beli clear. Ini halal semua. Nah dia tinggal gambar cari untungnya. Ya itu barang titipan alias dia ambil jasanya. Dia kan beda yang ngaduk Mbak Caca sama saya kalau bikin mie. Nah itu di situ skillnya dia. Ditambah mungkin ada tambahan ingredient khususnya. Sehingga tidak terlalu mempermasalahkan itu. Nah ini contohnya lagi juga ada di tempat lain lah. Saya nggak sebut negara. Kentucky Fried Chicken itu yang grey besarnya. Itu kalau di Malaysia halal semua. Tidak ada tidak halal. Dari mulai julehanya, jurus sembelih halalnya, sampai ke proses sertifikasinya. Tetapi bagian dari produk itu juga dijual, mungkin dengan harga yang berbeda kepada UMKM yang ada di luar. Nah, itu dilengkapi dengan ingredient halal. Sehingga proses itu seperti itu. Tapi kalau kita, visionnya, halal itu susah, halal itu tidak menguntungkan, ya orang nggak akan rame-rame itu. Nah, kenapa sekarang saya tanya? Yang gede-gede sekarang ikut halal. Karena big business. Baik. Karena apa? Karena itu menghasilkan uang banyak. Betul. Mengapa yang kecil tidak boleh untung? Kita sudah tangkap ya bahwa think big dulu ya pemirsa. Meskipun memang tidak sederhana itu implementasinya. Tapi bolehlah kita tanya-tanya langsung kepada pelaku usaha yang sekarang sudah dengar bahwa harus punya sertifikat halal. Apakah mudah bagi mereka? Saya akan sapa Pak Rudi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Rudi, pertama saya mau tanya ini, apa pendapat Pak Rudi tentang sertifikat halal ini harus punya per tanggal 18 Oktober?
Baik. Kalau menurut saya itu terlalu dekat ya, karena saya mengurus satu masih belum selesai juga, karena ada beberapa teman-teman juga ada yang masih belum. Saya pernah membuat sertifikasi halal itu sampai 2 bulan, hampir 2 bulan lebih ya. Karena persiapan untuk membuat patriknya, bahan bakunya, itu semua harus tersertifikasi halal. Pemerintah dalam hal ini seperti minyak yang dijual curah itu belum tersertifikasi halal gitu. Nah, sebetulnya di hilirnya ini harusnya disertifikasi dulu, sehingga yang dipakai oleh untuk diproduksi itu semuanya sudah halal. Nah, itu yang menjadi tugas pemerintah. Karena kalau hilirnya masih ada yang halal, ada yang tidak, nanti akan pengusaha itu pasti mencari yang murah. Kadang yang tidak tersertifikasi itu murah kayak gitu. Yang tersertifikasi malah mahal kayak gitu. Seperti daging Pak ya. Rudi? Nanti ya. Pak Rudi dagang apa, Pak? Berjualan apa? Saya jasa boga. Apa, Pak? Catering ya, Pak ya? Jasa boga ya? Ya. Oke. Saya mau tanya sebenarnya seberapa penting sertifikat halal ini bagi pedagang untuk mendapatkan cuan atau keuntungan. Ada tidak konsumen yang tanya, Pak, ini Bapak dagang barangannya halal tidak? Ada seperti itu tidak? Pada prinsipnya kalau di negara kita ini kan semua Muslim, Bu. Pasti menganggap kalau orang yang jual itu adalah sudah halal semua. Tetapi banyak orang yang tidak paham bila mereka sudah ke pasar belanja, itu semua tidak ada tidak tersertifikasi halal, seperti pemotongan ayam. Itu ada yang masih dipotong oleh para pengusaha ayam yang tidak punya sertifikasi halal kan gitu. Nah, bagaimana pemerintah bisa menerapkan sertifikasi halal ini sehingga bisa hilirnya ini yang dipakai oleh masyarakat bisa tersertifikasi semua gitu. Sehingga menyulitkan para pengusaha kalau misalnya nanti sudah harus halal semua gitu ya. Karena mungkin mencari hal-hal yang sudah tersertifikasi itu susah gitu. Itu seperti itu. Pak Rudi, ada berapa UMKM di bawah naungan APJI, Pak? Kira-kira 18 Oktober tengah waktunya ini bisa kekejar tidak sih? Karena kalau tidak penuhi, tidak punya sertifikat halal nanti akan ada sanksi loh. Betul. Ya, kalau anggota kami itu sekitar 2.000 sampai 3.000 gitu ya. Tapi intinya kami sudah himbau mereka itu harus punya sertifikasi halal. Karena semua itu sudah kewajiban kami. Tapi semampu kami untuk bisa melakukan. Sudah ada yang punya belum, Pak? Iya, kenapa? Sudah ada yang punya belum sertifikat halal? Sudah, saya sudah ada. Sudah ada ya? Ada beberapa yang besar-besar sih sudah punya. Tapi kalau yang kecil agak susah. Apa sih tantangan yang kecil ini untuk mengurus sertifikat halal selain rantai pasok? Apakah mungkin segmen mereka tidak terlalu memperdulikan mengenai halal tidaknya ataukah apa? Sebetulnya mereka kalau sudah pemerintah mewajibkan harus memperhatikan itu. Ya. Akan tetapi memang pengurusannya ini yang memang banyak simpang siur ke bawah. Karena kalau sudah UMKM, kalau misalnya usaha kecil seperti yang hanya punya NIB, tidak punya legalitas usaha, mungkin itu akan gratis ya. Tapi kan ada yang bayar, sehingga bisa harganya ini kadang kalau seperti saya aja 25 juta gitu. Nah, saya masih 4 tahun ini, tapi sekarang sudah punya seumur hidup gitu ya. Tetapi pada saat ini uang sebesar itu sangat sayang bagi kami untuk bisa dipakai ke lain. Oke, ditahan dulu ya Pak Rudi ya, nanti kami konfirmasi. 25 juta loh Pak Akil, katanya tadi 25 juta ngurusnya. Tadi saya punya data 12 juta ya Pak, ngurus sertifikat halal. Gimana Pak, boleh singkat Pak? Tadi dari Pak Rudi kan, ada satu rantai pemasok minyak. Iya, itu di Nah, kalau itu minyaknya dari hulu, ya, dia sudah sertifikat halal, kan lebih mudah untuk yang hilir, alias yang pedagang kecilnya. Nah itu. Baik. Iya, nanti saya akan mau tanya bahwa mungkin juga Pak Haryadi Sukamdhani boleh cerita ya, ini sulit juga ya, Pak ada pembengkakan biaya nanti Pak sesaat lagi, bahkan juga dikonfirmasi kepada Pak Akil. Wah, jangan sampai di atas kertas sekian,
Implementasinya berlipat ganda usai jeda berikut. Pertama saya ke Pak Haryadi Sukamdhani. Pak, itu tadi Pak Rudi itu kan berkisah tentang dirinya. Harusnya 12 juta sekian, tapi implementasinya dia bayar 25 juta. Kalau dari Bapak dan mungkin cerita-cerita anggota, mungkin tidak sih, pernah tidak terjadi hal yang serupa? Iya, jadi memang kalau yang saya dapat ya dari teman-teman itu memang kan dihitung ada yang per menu. Menunya itu berapa. Jadi yang bikin banyak tuh sebetulnya ada variannya. Nah, ada juga di dapurnya. Dapur juga biasanya kalau yang jasa boga itu dilihat dari dapur. Ya, dapurnya central kitchen, pakai central kitchen atau apa? Kalau dia itu dapurnya beda-beda ya tentu sertifikasi kan berbeda kan ini kan per sertifikat. Gitu. Nah, sebetulnya gini Mbak Caca yang tadi Pak Firdaus juga menyampaikan, yang kita khawatir itu adalah teknisnya juga. Waktu kan pendek, orang Indonesia itu senangannya last minute. Nanti bingung di ujung tiba-tiba begitu banyak rame. Nah, padahal ini kan proses perlu waktu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan di mana para auditornya, pendamping halalnya ini kurang, permintaan nanti naik, akhirnya nggak nyampe di sana. Nah, yang perlu tadi juga saya sudah bicarakan juga dengan Pak Akil adalah mitigasi. Mitigasi kalau nanti tanggal 18 Oktober itu ternyata masih banyak yang belum. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah terutama adanya, mohon maaf ya, aparat penegak hukum yang overacting, yang nyari-nyari. Nah, ini juga nanti perlu dilihat karena tadi aja Pak Rudi bilang hampir 2 bulan ya bereskan prosesnya. Nah, ini kan bukannya mungkin nggak ini ya, tapi mungkin ada masalah-masalah di lapangannya yang perlu waktu dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu jadi perhatian kita semua supaya nanti juga jangan sampai niatnya baik tapi karena tadi ya masalah teknis melewati tanggal 18 Oktober terus ada orang-orang yang memanfaatkan untuk melakukan pemerasan terhadap orang-orang. Nah, itu yang kita juga harus waspadai. Tadi juga saya nanya Pak Akil itu udah ada kejadian belum tuh sertifikatnya dipalsu gitu. Karena dulu kami juga mengkhawatirkan itu ada seperti itu. Jadi hal-hal yang ngeditnya sekarang orang Indonesia ya. Ya kreatif kan itu seperti itu. Nah, itu jadi memang tujuan yang baik. Tapi memang perlu sama-sama kita mitigasi dan yang paling penting sekarang karena waktunya juga sudah mendekati hari hanya ini dalam kesempatan ini memang betul-betul kami dan BPJH dan teman-teman dari lembaga pemeriksa halal ya untuk sama-sama kita sosialisasinya harus secara masif ini. Oke, langsung dijawab Pak Akil dari Pak Haryadi Sukamdhani, jangan sampai ada pihak-pihak yang nakal tadi. Ini bahkan Pak Rudi cerita sendiri bayar 25 juta Pak. Ya, bulan Maret, April, Mei ini kita bikin kegiatan yang namanya WHO 2024, wajib halal Oktober 2024 yang kita laksanakan secara serentak setiap minggu di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten. Itu target kita 3 bulan. 3 bulan berikutnya kita mempersiapkan skenario mitigasi resiko. Baik resiko untuk menghadapi membludaknya pendaftaran yang di last minute, tadi kata Pak Haryadi, maupun juga mitigasi untuk melakukan pengawasan terpadu. Kalau masih banyak yang belum bersertifikasi halal, pada tanggal 18 Oktober tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini sinergi kolaborasi lintas kementerian dan aparat, kita persiapkan skenario itu untuk melakukan mitigasi itu. Kemudian tadi saya mau komentar soal tarif ya. Tarif yang 12.500.000 itu memang tarif resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya melalui PMK 57 tentang tarif layanan sertifikasi halal. Khusus untuk yang pelaku usaha besar ya, yang besar nih itu memang 12 juta. Tapi yang menengah 5 juta. Tarif itu masih di luar biaya pemeriksaan dan uji lab gitu. Kalau uji labnya ada pemeriksaannya tentu ada tarif tambahan yang dibayar oleh pelaku usaha kepada lembaga pemeriksa halalnya. Bisa sampai 25 juta Pak? Saya kira kalau catering kemarin saya datang ke ketua asosiasi di Jawa Tengah, dia bilang cuma 5 juta kok bayarnya. Gitu. Jadi memang tergantung pengalaman masing-masing mungkin minta tolong ke siapa, apakah melalui konsultan atau melalui
apa melalui siapa gitu kan, ya itu saya kira itu perlu dilihat. Padahal sekarang kan kita lakukan layanan secara online. Ya. Sebenarnya kalau pelaku usaha itu mau telaten, mau ngurus sendiri gitu, secara online menginput data sesuai dengan apa adanya, kemudian ada penyelia halalnya, kemudian ada auditor halal yang mengaudit, saya kira kita bisa efisiensi kok untuk melakukan biaya sertifikasi halal. Saya ingin melihat secara perspektif yang lebih optimistik ya Mbak. Yang lebih optimistik begini. Kita Indonesia sudah mulai dipandang oleh dunia. Seperti pada tahun 2023 November kemarin, Salam Gateway dan Indonesia Standard itu sudah mempublish top 30 perusahaan halal dunia. Itu luar kita biasa ya, Pak, didominasi oleh Indonesia gitu. Singkat saja Pak Firdaus, bagaimana kemudian dari Koperasi dan UMKM menjamin bahwa ini terlaksana, tidak ada apatis, tidak ada tangan-tangan nakal di bawah? Baik, kalau saya melihat tadi, kalau sampai nanti tanggal 18 Oktober itu perlu antisipasi supaya tidak terjadi atau menyulitkan bagi pelaku usaha mikro. Jangan sampai pelaku usaha mikro yang sudah susah tambah susah. Jadi jangan sampai mereka ditarik dari peredaran barangnya begitu. Nah ini kan ada dua sanksinya mungkin kalau dari sisi aturannya ya. Ada teguran tertulis gitu ya dan penarikan barang. Nah ini peneguran tertulisnya ini yang Pak mungkin perlu kita longgarkan lah Pak ya mungkin nanti atau kita gimana nanti proses peneguran tertulisnya ini. Jangan sampai tadi menyulitkan itu ya. Kemudian kalau kita melihat tadi dari sisi NIB sendiri Pak, nomor induk berusaha, pelaku usaha masih banyak yang belum aware terkait bagaimana apa pentingnya mendapatkan NIB karena NIB menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal. Baik. Mungkin itu. Terima kasih Pak Firdaus, Pak Acil terima kasih, Pak Aryadi terima kasih, Pak Sapta Nirwanda terima kasih. Bukan untuk menakut-nakuti, bolehlah dari sekarang Anda cari-cari cara bagaimana usaha Anda bisa mendapatkan sertifikasi halal pemirsa. Bukan untuk apa? Supaya untung dan juga halal. Saya Cica Anissa menutup. Selamat malam, sampai jumpa.